Murid-murid, sila bagi tahu cikgu, apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru matematik. Saya akan tambahkan kebenaran dan mansuhkan kejahatan. Cita-cita. Ya, hari ni kita nak cakap pasal cita-cita. Siapa tahu apa tu cita-cita? Cerita? Saya suka cerita-cerita, cikgu. Jarjit, bukan cerita. Cita-cita. Pernahkah kalian mengingat kembali tentang cita-cita apa yang kalian sebutkan dengan penuh semangat saat masih kecil? Seperti, aku ingin menjadi seorang dokter, aku ingin menjadi seorang guru, aku ingin menjadi seorang polisi, tentara, astronot, atau apapun itu. Gua masih ingat, saat gua masih kecil, saat gua duduk di bangku SD, ada seorang guru yang bertanya kepada gua, "Wahab, saat nanti sudah besar, apa cita-citamu?" Ketika saya sudah besar, saya akan jadi seorang ilmuwan. Saya akan membuat revolusi. Saya akan mengubah dunia. Saya akan membuat perubahan yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebih seperti itulah. Dan kalian sekarang bisa melihat, saat gue sudah dewasa, gue justru sangat berada jauh dari apa yang gue impikan saat masih kecil. Dan hal ini membuat gue termangu dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mendasari cita-cita kita saat masih kecil? Apa yang membuat kita ingin sekali menjadi seorang dokter, guru, polisi, tentara, atau apapun itu? Dan mengapa cita-cita kita saat masih kecil itu sangat sulit, kemungkinan besar sangat sulit untuk dicapai? Apakah esensi dari cita-cita saat masih kecil masih dapat diwujudkan dalam kehidupan dewasa? Meskipun memang tidak persis seperti apa yang kita bayangkan dulu. Cita-cita semasa kecil adalah gambaran imajinasi penuh warna tentang masa depan yang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman sehari-hari, dan pahlawan atau tokoh yang mereka kagumi. Anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk bermimpi besar dan melihat dunia melalui lensa penuh keajaiban. Mereka seringkali membayangkan diri mereka seperti seorang guru yang bijaksana, atau tentara yang gagah berani, atau dokter yang menyelamatkan nyawa seseorang. Dan hal ini terjadi karena dorongan dari berbagai faktor yang membentuk sudut pandang mereka terhadap dunia. Misalnya, ada seorang anak yang mengagumi seorang guru di sekolahnya. Bagi dirinya, guru ini adalah guru yang sangat bijaksana, guru yang tegas, guru yang disiplin, guru yang menyenangkan, guru yang ramah, dan lain sebagainya. Dan ia bertekad, ia bermimpi bahwa aku suatu saat akan menjadi seorang guru yang sama seperti guru yang aku kagumi, sama seperti panutanku. Contoh lainnya, ada seorang anak yang melihat animasi Detektif Conan. Ia melihat bahwa Detektif Conan ini adalah seseorang yang sangat cerdas, seseorang yang sangat bijak, seseorang yang teliti. Ia sangat jeli dalam melihat detail kecil yang suatu saat akan membongkar sebuah kejahatan. Dan anak ini bertekad bahwa suatu saat aku akan jadi seorang detektif. Aku akan membongkar seluruh kejahatan yang ada di bangsa ini. Aku akan membongkar siapa dalang dari judi. Meskipun memang seiring berjalannya waktu, cita-cita yang mereka impikan semasa kecil sewaktu-waktu bisa berubah atau disesuaikan dengan kehidupan nyata yang mereka hadapi. Ketika kita masih kecil, cita-cita adalah sesuatu yang sangat murni dan sederhana. Kita melihat dunia dengan mata yang penuh harapan, tanpa beban atau tanggung jawab yang sangat besar. Namun sering berjalannya waktu, ketika kita sudah dewasa dan mulai memahami dunia, kita paham bahwa cita-cita yang kita impikan saat masih kecil itu kemungkinan besar sangat sulit untuk dicapai, atau bahkan tidak mungkin untuk kita capai. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor pertama adalah perubahan minat dan kepribadian. Saat masih kecil, kita seringkali terpengaruh oleh lingkungan, keluarga, teman, atau media dalam menentukan cita-cita. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, kita mulai mengetahui bidang apa yang kita sukai, bidang apa yang kita minati, dan pada titik itu kita akan merubah. Misalnya, ada seorang anak bernama Budi. Saat masih kecil, ketika ditanya oleh guru, "Budi, apa cita-citamu, Budi?" Dan Budi menjawab, "Aku ingin menjadi seorang guru. Aku akan menjadi seorang guru." Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ketika Budi sudah mulai dewasa dan Budi menemukan bidang apa yang ia sukai, ia dilema. Apakah aku ingin menjadi seorang guru atau menjadi seorang pelukis? Sepertinya menjadi guru di negeri ini bukanlah ide yang bagus. Sepertinya menjadi
guru di negeri ini, hidupku tidak akan sejahtera. Aku lebih suka bertarung dengan lukisan daripada bergulat dengan kurikulum. Faktor kedua adalah kenyataan hidup yang lebih kompleks. Ketika kita sudah dewasa, kita dihadapi oleh berbagai tantangan, rintangan, serta tanggung jawab yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan saat kita masih kecil. Kebutuhan finansial, tekanan sosial, kesempatan karir yang realistis, membuat kita lebih memilih jalannya praktis, serta mengesampingkan cita-cita kita saat masih kecil. Misalnya, ada seorang yang bernama Budi. Dari kecil sampai ia dewasa, ia punya satu cita-cita yang sangat mulia. Ia ingin sekali menjadi seorang dokter. Ia ingin menjadi sang penolong. Ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarganya berkekurangan, dan Budi merasa tanggung jawab itu jatuh kepada dirinya, maka ia lebih memilih untuk bekerja, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, dan mengubur cita-citanya. Faktor ketiga adalah tekanan keluarga. Dan kasus ini memang seringkali terjadi di mana kehendak orang tua itu berseberangan dengan cita-cita sang anak. Misalnya ada orang tua yang ingin sekali anaknya masuk dalam militer, yang ingin anaknya menjadi seorang tentara. Namun, ternyata anaknya lebih tertarik terhadap lukisan. Ia ingin sekali menjadi seorang pelukis. Mengetahui hal ini, orang tuanya pun memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menjadi seorang tentara saja. Menjadi seorang pelukis tidak begitu meyakinkan, dan mau tidak mau sang anak pun pada akhirnya menuruti perintah orang tuanya dan mengesampingkan cita-citanya. Esensi cita-cita masa kecil kita adalah tentang nilai-nilai inti yang kita pegang. Misalnya ada seorang yang ingin sekali menjadi seorang dokter, ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya, ia ingin menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika ia sudah dewasa, ia mulai paham bahwa ia tidak bisa mencapai hal itu. Tetapi ia masih tetap bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Ia masih tetap bisa menolong orang-orang di sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara ia bekerja di bidang sosial. Contoh lainnya adalah ketika seseorang ingin sekali menjadi seorang astronot. Ia ingin menjelajah luar angkasa. Ia ingin berpetualang di luar angkasa. Tetapi ia mengetahui bahwa ia tidak mampu untuk menjadi seorang astronot. Tetapi ia tetap bisa menjadi seorang penjelajah. Ia tetap bisa menjadi seorang petualang. Ia pada akhirnya menjadi seorang traveler. Ia menjelajah, ia berpetualang di berbagai tempat yang ada di bumi ini. Faktor penyesuaian dan adaptasi dalam perjalanan hidup memungkinkan kita untuk menemukan cara lain dalam mewujudkan impian tersebut. Meskipun memang jalannya berbeda, tetapi inti atau nilai dari cita-cita yang kita impikan masih tetap bisa menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Pada akhirnya, tidak tercapainya cita-cita bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses evolusi pribadi. Bagaimana kita menemukan jati diri kita, bagaimana kita menemukan arah hidup yang lebih sesuai dengan diri kita sendiri. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan adaptasi dan perubahan, dan seringkali kita menemukan kebahagiaan serta kepuasan di tempat-tempat yang kita tidak duga sebelumnya. Atau cobalah untuk melihat lebih dalam. Mungkin nilai-nilai atau esensi cita-cita kalian saat masih kecil ternyata sudah kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari. Dan itu saja dari gua, teman-teman.